Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi. Tetap semangat. Untuk kali ini, Pak Dedi akan mencoba membahas masalah hidrokarbon dan alkana. Kenapa kita akan membahas hidrokarbon dan alkana? Ini sangat menarik sekali tentang hidrokarbon tersebut. Hidrokarbon, ya. Hidrokarbon berasal dari kata hidrogen dan karbon. Jadi senyawa ini molekulnya hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Maka kita namakan dengan hidrokarbon. Hidrogen dengan karbon. Ini bisa berbentuk alifatik maupun siklik. Ya, di sini dicontohkan adalah untuk alifatiknya N-butana, N itu adalah normal. Kemudian di sini sikliknya cycle membentuk lingkaran. Di sini contohnya adalah sikloheksana. Ya. Lalu kita bahas lagi khususnya masalah alkana. Alkana mempunyai rumus ada CnH2n plus 2. Rumusnya CnH2n plus 2. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon rantainya terbuka dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Ya, itu adalah untuk senyawa karbon. Sukunya dari asal kata tadi. Kita punya rumusan adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1, maka N-nya, C-nya 1 berarti N-nya sama dengan 1, maka hanya 2 kali 1 tambah 2, jadi 4. Maka rumusnya menjadi CH4. Oke, kalau kita yang lain lagi, misalnya C-nya 7, gitu kan. Berarti 7 kali 2 tambah 2. 7 kali 2 sama dengan 14. 14 tambah 2 menjadi 16. Kita cek lagi. C7H16. Bagaimana dengan namanya? Untuk CH4 metana. C2H6 adalah etana. Selanjutnya, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ayo ulangi lagi. Harus hafal, ya. Harus hafal. Oleh karena itu coba ulangi lagi. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Bapak yakin kalian pasti bisa mempelajari tersebut. Lalu kita lihat lagi selanjutnya apa ya? Kita coba dengan alkil. Ya, alkil. Apa itu alkil? Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Itu kita namakan alkil. Biasanya dilambangkan dengan R. Jadi rumus gugus alkil tadi kan hanya kehilangan satu. Akan ingat nggak? Bahwa rumusnya adalah CnH2n plus 2. Sekarang kehilangan satu, maka rumusnya menjadi CnH2n plus 1. Nah, tadi kalau kita perhatikan ya, deret alkana, semua ujungnya adalah ana. Sekarang kita ganti dengan il. Jadi kalau metana menjadi metil, etana menjadi etil, propana menjadi propil. Nah, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Sekarang kita ganti dengan il. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Alhamdulillah. Kita bisa menyelesaikan berikutnya lagi ya. Nah, di sini masih kita bicarakan alkil, ada bentuk-bentuknya yang dia bercabang ya, yang bercabang ya. Misalnya kalau lurus aja dikatakan dengan propil. Tapi kalau dia bercabang kehilangan hanya pada bagian tengah, maka berubah menjadi isopropil ya, isopropil. Nah, di sini juga kalau pandai panjang
metil. Kalau bercabang, nah kita pindahkan nih posisinya. Yang ini kita pindahkan posisinya ke sini. Nah, letaknya menjadi strukturnya seperti ini. Ini adalah namakan adalah isopentil. Nah, selain daripada itu, yang lainnya apa nih? Nah, kita lihat yang butil nih. Ya, kita lihat yang butil. Butil, nah ini kalau misalnya rantainya normal seperti ini butil. Kalau dia mulai bercabang, ya bercabang kehilangan atom H-nya pada bagian yang kedua ini, maka dikatakan sekunder butil. Ya, kalau misalnya dipindahkan lagi di posisinya ke sini, ya, nah, maka dikatakan isobutil. Kalau kita pindahkan lagi, maka tersier butil. Ya, inilah jenis-jenis daripada cabang-cabang yang ada. Bagaimana kita memberikan nama dalam senyawa alkana? Ya, satu, tentukan rantai terpanjang. Itu adalah sebagai induk. Dan rantai cabang atom karbon dalam molekul. Jadi selain cabang, rantai terpanjang adalah cabang. Seperti kita lihat pohon. Pohon ke atas, nah ke kiri, ke kanannya adalah merupakan suatu cabang. Rantai terpanjang tersebut adalah namanya alkana. Sedangkan cabangnya kita namakan dengan alkil. Kemudian kita hitung. Ya, dalam rantai terpanjang itu atom C-nya ada berapa? Ya, dan cabangnya apa saja. Ya, seperti itu. Nah, di sini dilakukan suatu penomoran dimulai dari cabang terdekat. Jadi nanti kita mulai nomor, kita tentukan rantai terpanjang, kemudian ada cabang. Nah, kita nomornya dimulai daripada cabang yang terdekat. Bila ada dua lebih cabang yang sama, kalau ada dua nih yang sama nih, maka dikatakan dengan di, awalan di. 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Ya. Bila cabangnya berbeda, maka urutan secara alfabetis. Tadi udah kita tahu ada metil, ada etil. Di sini etil ditulis terlebih dahulu daripada metil. Kenapa? Alfabet E lebih dulu disebutkan dibandingkan M. Isopropil ditulis terlebih dahulu daripada M, metil. A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, I itu kan. Ya, dulu J, K, L, M, baru M. Hal semacam itu. Ya. Selanjutnya, ya, gugus alkil dengan jumlah atom C terbanyak diberi nomor kecil. Ya, gugus alkil dengan jumlah atom C terbanyak diberi nomor kecil. Jadi itu dulu. Kalau antara metil dengan etil, ya etil dulu karena dia lebih banyak atom C-nya. Jika terdapat beberapa cabang, pilih cabang yang jumlahnya terbanyak. Misalnya, ya, tadi aturannya, tentukan rantai terpanjang. Oke, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh nih 6. Ya, ke bawah juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kalau di sini, ini hanya mempunyai cabang yang namakan tadi adalah isopropil. Tetapi ini mempunyai dua cabang. Cabangnya ada cabang etil, ada cabang metil. Maka mana yang digunakan? Yang paling banyak cabangnya. Maka kita gunakan ini. Ya, kita latihan juga nanti. Ya, kita coba contoh nomor 1. Ya, tentukan rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai terpanjangnya 5. Nggak ke sini. 1, 2, 3. 3 dengan 5, lebih panjang mana? 5. Pak, boleh nggak Pak dari bawah? Boleh. Sama saja. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah menentukan rantai terpanjang, kita tentukan cabang. Cabangnya ini metil. CH3 metil. Pada posisi nomor berapa? Nomor 2. Maka kita namakan 2 metil. Rantai terpanjangnya adalah 5. 5 adalah pentana. Maka dari alkana makanya harus hafal. Kita coba lagi yang lainnya. Ya, kita coba yang lainnya adalah, nah ini kita ambil satu contoh. Nah ini, ya kita tentukan rantai terpanjang. Ya biasa 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau rantai terpanjang 5. 5 itu adalah pentana. Di sini kita tulis ada pentana. Oh, ini ada cabang. Cabangnya ada berapa? Ada 3. Ini cabang nomor berapa? 2. Ini cabangnya nomor berapa? 2. Ini cabang nomor berapa? Nomor 3. Maka
2,2,3 trimetilpentana. Tolong ya, walaupun ini cabangnya ada posisi yang sama, sebutkan kedua-duanya. Jangan mengatakan 2,3 trimetil. Di mana trinya? Tri itu kan 3, maka disebutkan 2,2,3 trimetilpentana. Oke, kita coba lagi yang ketiga. Apa lagi nih? Wah, cukup menarik lagi nih. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak harus ya. Dari kiri ke kanan secara memanjang, boleh dari atas. Pak, saya mau dari atas, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh. Ya, hal semacam itu. Pada nomor 3, ini ada cabangnya nih. Apa nih? Etil. Nomor 4 adalah metil, gitu kan. Nah, etil disebutkan dulu. Bukan mentang-mentang bertiga apa jadi etil. Enggak, kalau etil pun 4 pun nggak jadi masalah. Sebutkan dulu etil, karena alfabet. E dengan M. Maka senyawa tersebut dikatakan 3 etil, 4 metil, heksana. Heksa 6. Pada nomor 3 ada etil. Pada nomor 4 ada metil. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal yang keempat, yang terakhir lah. Ya, tetaplah yang semangat lah. Jangan khawatir, gampang. Nah ini. Nah, tadi dikatakan Bapak tidak harus ya, tidak harus sejajar dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau di sini bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau di atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan lebih panjang dari atas nih. Ya, lakukan dari atas. Kemudian kita lakukan penomoran. 1, 2, 3. 3 punya cabang. Ya, 3, 4. 4 punya cabang. Cabangnya sama-sama metil. Maka dikatakan 3,4. Di artinya 2. 2 metil. Heksana dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah heksana. Ya. Demikianlah penjelasan dari Pak Dedi tentang ya, hidrokarbonnya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.